adik-adik, perkenalkan nama saya Dr. Roro Weninggelar Pratidina Spesialis Anak. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan ilmu mengenai bagaimana cara kita menata laksana serangan asma pada anak. Selain itu nanti saya juga akan memperagakan bagaimana cara penggunaan spacer, MDI, dan DPI, dan juga alat-alat nebulizer. Seseknya dari kapan ini ya Pak? Sejak dari pagi dok. Dari pagi. Udah dikasih obat apa? Belum dok. Oh, biasanya memang seperti ini sejak pagi. Kadang muncul seperti itu dok. Memang punya ada riwayat sesak sebelumnya? Oh ada dok. Biasanya itu kalau dingin dok. Oh kalau dingin dia sesak bunyi ngik-ngik kayak gitu Pak? Kadang kalau parah sampai ngik gitu dok. Oke, nanti saya periksa dulu ya Pak. Sebelumnya nanti saya berikan oksigen dulu ya. Baik dokter, terima kasih. Yang harus kita lakukan apabila kita ada di situasi gawat darurat, maka kita harus memasang selang oksigen, lalu kita sambungkan ke dalam tabung gas oksigen, lalu kita atur flow-nya. Kita pakaikan selang oksigen ke pasien sesuai dengan ukurannya, lalu kita kencangkan agar benar-benar lekat di hidungnya. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik dengan hasil heart rate-nya ada di 130 kali per menit, respirasinya di 40 kali per menit, suhunya di 36,7 derajat Celcius dengan saturasi oksigen 98% menggunakan O2 nasal kanul 1 liter per menit. Pada pemeriksaan fisik ditemukan suara wheezing di kedua lapang paru sehingga kita diagnosis sebagai asma. Untuk mendiagnosis asma tidak hanya satu hal saja yang kita nilai selain dari serangannya, yaitu serangan ringan, berat, atau sedang. Begitu juga harus kita nilai adalah kekerapannya. Apakah ini asma intermiten, persisten ringan, persisten sedang, atau persisten berat. Kemudian kita juga harus mengevaluasi apakah ini asma yang terkontrol atau tidak terkontrol atau terkontrol sebagian. Pada pasien ini, pasien mengalami serangan asma yang berat karena didapatkan posisi tripod dan juga kalimat yang terbata-bata saat berbicara. Sehingga kita harus segera melakukan nebulisasi pada pasien. Yang kita gunakan adalah alat nebu dan juga masker nebu dan juga obat-obatan yang kita perlukan. Pada masker nebu terdapat selang nebu, ada masker nebu dan chamber untuk pengisian obat. Di sini ada obat-obatan, salah satunya adalah obat berisi salbutamol, lalu di sini obat berisi salbutamol dan ipraprotium, lalu di sini ada pulmicort yang isinya adalah budesonid. Kemudian setelah itu kita harus membuka dulu chamber yang akan kita gunakan, lalu kemudian kita membuka obat yang akan kita gunakan, lalu kita tuangkan ke dalam chamber. Pastikan di dalam chamber terisi sesuai dengan jumlah minimum pengisian. Pada chamber ini minimum pengisiannya adalah 4 cc. Apabila kurang, maka kita harus berikan NaCl. Setelah itu kita tutup dan kemudian kita sambungkan ke masker nebu. Setelah itu kita pastikan selangnya juga kita pasang di bawah. Setelah semua tersambung dengan baik, kita akan memberikan masker nebu ini kepada pasien dan ujungnya nanti kita akan sambungkan ke mesin nebunya. Pada masker nebu ini terdapat beberapa indikator, ada 2 cc, 4 cc, atau 5 cc. Nah, masker nebu ini mengharuskan kita mengisi volume sampai dengan 4 cc, sehingga kita harus tambahkan lagi dengan NaCl sebanyak 2 cc. Ini adalah spet yang sudah berisi NaCl, lalu kita masukkan ke dalam chambernya untuk memenuhi batas minimal. Lalu kemudian kita tutup kembali. Pastikan alat nebu sudah terhubung ke dalam sumber listrik ya. Kemudian kita pasangkan ujung dari masker nebu ke gas outlet yang ada di alat nebu.
Setelah kita memberikan masker nebu, kita harus pastikan posisi pasien dalam kondisi tegak, kepala menghadap ke depan. Kemudian masker nebu harus kita kencangkan ke kanan dan ke kiri agar sesuai dengan lingkar kepala pasien. Kemudian perlekatan di atas masker nebu juga harus dipastikan rapat dan tidak terbuka agar uap yang dihasilkan oleh masker tidak kemana-mana. Saat ini pasien sudah terpasang sungkup nebulisasi. Biasanya nebulisasi ini berlangsung antara 5 sampai dengan 10 menit. Sehingga kita harus menunggunya. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemberian terapi inhalasi menggunakan nebulisasi, selanjutnya pasien asma harus kita berikan obat-obatan untuk mengontrol asmanya. Yang kita gunakan ada beberapa obat. Salah satunya adalah DPI. DPI ini adalah dry powder inhalation. Lalu kemudian di sini ada MDI, yaitu metered dose inhalation. Lalu di sini ada turbohaler. Pada pasien anak biasanya belum bisa menghirup dengan baik, sehingga kita menggunakan bantuan, yaitu menggunakan spacer. Untuk menggunakan spacer, kita harus merangkainya terlebih dahulu. Kita sambungkan chamber ke dalam maskernya. Kemudian setelah sudah siap, maka kita bisa kita rekatkan maskernya ke wajah anak. Sudah nyaman, Dek? Nyaman belum? Sudah, oke. Kemudian kita siapkan obat yang akan kita semprotkan. Setelah DPI sudah dibuka, kita kocok dulu sampai tercampur. Kemudian kita masukkan ujungnya ke ujung chamber. Setelah itu kita semprotkan 1 kali. Lalu kita biarkan selama kurang lebih 10 detik. Nafas biasa saja ya, Dek ya. Iya. Kemudian setelah itu kita lepas. Di sini kita punya obat MDI, metered dose inhalation. Jadi ini adalah salah satu obat yang digunakan untuk mengontrol serangan asma. Bagaimana cara pakainya adalah kita buka terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita perhatikan di sini ada mouthpiece atau ada tempat untuk menghirup serbuknya. Setelah itu kita buka di sini supaya obatnya bisa keluar. Setelah itu kita hirup dari ujung ini. Kemudian caranya bagaimana adalah dengan setelah anak itu bernafas biasa, kemudian anak itu diminta untuk menghembuskan nafas sampai habis. Lalu mouthpiece ini ujungnya kita masukkan ke dalam mulut dan mulut harus tertutup rapat. Kemudian anak tersebut harus menarik nafas sedalam-dalamnya dan ditahan selama 1-3 detik. Kemudian dia buang dan ini harus ditutup kembali seperti ini dan kemudian yang di belakang juga ditutup. Demikian tadi sudah kita lakukan beberapa pemeriksaan pada anak yang mengalami asma dan juga bagaimana tata laksana pada anak yang mengalami serangan asma. Ada terapi inhalasi, terapi menggunakan MDI, terapi menggunakan DPI, dan penggunaan dari spacer. Semoga apa yang tadi sudah dijelaskan bisa membantu teman-teman semua dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semangat belajar. Oke, dadah.